Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengetahui bahwa Kemenpan RB akan melaksanakan sosialisasi pengadaan P3K 2024. Kami mendapatkan beberapa materi, yaitu kebijakan pengadaan P3K dan mekanisme seleksi P3K. Mari kita lihat. Inilah daftar kebijakan pengadaan P3K 2024 yang baru-baru ini disampaikan oleh Bapak Abbas Subagja, Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB. Daftar kebijakan keputusan Menteri Pan RB tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Ini dikeluarkan keputusan Menpannya nomor 348 tahun 2024. Intisari kebijakan ini adalah: 1. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, tidak pakai passing grade, tetapi berdasarkan peringkat terbaik. Jadi, ketika formasi P3K 100, maka peringkat terbaik 1 sampai 100 itulah yang direkrut nanti menjadi P3K penuh waktu. Sementara ranking berikutnya akan menjadi P3K paruh waktu. 2. Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan. 1. Pelamar prioritas. 2. Guru XTHK 2. 3. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Ini memperjelas bahwa guru yang mengajar di sekolah swasta tidak akan terakomodir. 4. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Lulusan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ini hanya untuk jabatan fungsional guru. Rencana mekanisme seleksi P3K 2024. Mekanisme seleksi P3K 1. Untuk pelamar prioritas, 2. XTHK 2, 3. Non-ASN terdata di database BKN, 4. Non-ASN aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini akan dilakukan seleksi melalui CAT. Jadi kelulusan diambil berdasarkan peringkat. Kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Seleksi P3K XTHK 2, yang kedua non-ASN yang ada datanya di database BKN. Ketiga, tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini pelamar yang bukan guru. Sedangkan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru diprioritaskan untuk pelamar prioritas. XTHK 2 non-ASN yang aktif mengajar dan ada datanya di database BKN. Guru ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar, baru lulusan PPG. Sedangkan untuk seleksi P3K kesehatan D4 bidan pendidik, ini diprioritaskan. XTHK 2 non sertifikat di database BKN. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Maksudnya di sini, inilah secara berurutan prioritasnya. Jadi didahulukan dulu yang paling di atas, terus sampai ke bawah. Di sini disinggung lagi pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Minimal 2 tahun jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Kedua, minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda, kecuali jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, kesehatan. Baru harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Apabila Anda sebagai honorer tidak bekerja lagi 2 tahun terakhir, ini tidak bisa diterima menjadi P3K penuh waktu. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K
paruh waktu. Maksudnya di sini begini, apabila formasi satu daerah 100, tetapi jumlah honorer ada 1.500, maka ranking yang terbaik 1 sampai 100 itu akan mengisi lowongan formasi dan akan menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan sisanya ranking 101 sampai 1.500 akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.